Halo Cin, selamat malam. Balik lagi di episode kali ini. Jadi podcast malam ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia juga salah satu konten kreator, Harry Nation. Harry Nation. Oke, guys. Jadi nanti YouTube channelnya sama Instagramnya saya sertakan di deskripsi, di subscribe dan juga di follow. Nah malam ini nih kita akan membahas tentang ditinggal nikah. Ditinggal nikah. Oke. Jadi saya ini kan tahu kau nang Wanto. Kita kan sudah sama-sama dari kecil. Nah perasaanmu setelah kau yang ninggalin nikah, apa kau yang ditinggal nikah? Saya yang ninggalin nikah. Kau yang ninggalin nikah toh. Nah perasaanmu setelah kau tinggalin dia nikah, apa Wan, sebagai laki-laki yang selama kau sudah bertahun-tahun sama dia toh? Kenanganmu pasti cinta pertamamu dia, saya tahu. Cinta Cinta yang benar-benar dari hati gitu loh. Saya tahu karena kan kita sudah dari serius pacaran kurang lebih. Iya, serius lah gitu. Oke. Nah, itu perasaanmu apa setelah ninggalin dia? Rasa bersalah sebelumnya atau kayak gimana? Sebenarnya untuk rasa bersalah dan tidak itu tergantung dari laki-lakinya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saat saya ninggalin nikah, bahwa kita harus tahu bahwa dia ini tidak cocok buat kita. Ataupun kita tidak cocok buat dia. Mungkin harus ada yang lebih baik buat dia gitu. Jadi makanya kita tinggal nikah. Untuk sedih dan tidak sebenarnya itu lagi. Saya bilang kembali lagi ke laki-laki masing-masing ya. Kalau untuk saya sendiri mungkin tidak terlalu. Jadi setelah perasaanmu setelah kau nikah duluan, itu nggak terlalu berat buat kau gitu? Ya Tidak terlalu berat. Jadi kok ya udah gitu kan? Iya. Tapi gini Wan, gini. Ditinggalin orang nikah yang benar-benar, kalau saya di posisimu itu sebelumnya saya pasti akan minta maaf dulu. Kalau di posisi saya? Iya, kok nggak gitu? Kok kayak sebelumnya kayak kabarin dia, hey gimana apa enggak kabar sih. gitu? Jadi enggak? waktu itu sempat dia macam kan saya bagi itu undangan kan, susu logam Manado lagi. lanjut. Jadi waktu itu kan sempat sebelum nikah itu H-3 saya ada bagikan undangan elektronik di grup SMP, kan kita gabung di grup SMP kan. Terus? Nah, satu nomor, cuma kan tidak save nomor. Jadi pada saat saya taruh undangan itu, saya cuma taruh gini, say hi lah di teman-teman lah. Bilang buat teman-teman semua yang mau, yang bisa datang, yang punya waktu datang, waktu luang datang, silakan datangnya ke nikahan saya lah. Ya udah. Di situ ada dia? Ada, pasti ada. Cuma kan waktu itu saya tidak tahu untuk dia aktif atau tidak, saya tidak tahu. Jadi pada saat saya buang di grup gitu, langsung tiba-tiba datang lah. Maksudnya langsung ada yang chat. Hai kak, dia yang chat malahan sih. Oh itu dia? Iya, dia yang chat. Jadi enggak saya yang chat, karena saya bukan tidak mau ngechat. Mantanmu itu kan yang chat? Iya, kan? mantan. Jadi terus? tidak mau chat, bukannya saya yang tidak mau chat, cuma macam kayak pembahasannya kayak gimana ya, saya nggak mau ganggu lagi, saya tidak mau ganggu dia punya karena jadi kau udah sebahagia, kau nggak mau nyakitin dia atau lupain dia kembali. Oke, karena kan posisinya waktu kita pisah itu memang kalau mau dibilang kayaknya saya yang duluan punya, saya yang duluan buat postingan saya pacaran, anggaplah seperti itu, dia belum. Tapi pada saat itu saya mau menikah, saya tahu bahwa dia sudah jadian juga dan orang lain. Nah jadi di saat saya sudah komitmen dan saya punya istri sekarang, untuk kita dua nikah, bahwa saya juga harus rela lepaskan, meskipun orang banyak yang bilang, wih men lama itu 8 tahun. Iya sama kayak saya. Kalau cicil rumah lunas men. Makanya kan saya mau tanya kau dulu sebelum, ya saya mengalami itu, sebelum saya pengen tahu rasanya seperti apa ya kan. Jadi dia yang chat kau dan responmu seperti apa? Ya respon ya positif. Awalnya kaget atau kayak rasa aduh dia chat saya nih, aduh rasa bersalah gimana gitu balasnya? Enggak? Kalau rasa ya gimana ya, kita sebagai laki-laki yang sekarang sudah bukan laki-laki ya, kalau mau dibilang sekarang kita fuckboy juga bisa jadi fuckboy lah. Maksudnya kan ya cuman iya, maksudnya ini masalah hati ya kan, fuckboy ada memang laki-laki soal hati pasti ya memang ada dipungkir, memang ada saat macam mungkin saat bilang wih dia kayak gini, dia bilang kakak saya minta maaf gini sebagainya, maaf saya tidak bisa hadir di kakak acara nikah. Waktu dia minta maaf, dia bilang
tidak bisa hadir karena ada kesibukan apa begitu. Jadi saya bilang, oh iya tidak apa-apa. Enggak, Gitu. alasan sih. Itu dia nggak mau cari penyakit sebenarnya. Dia nggak mau cari penyakit tuh. Nggak enak kan kalau naik di panggung terus Iya, cipika-cipika, oh no, langsung oh namanya no. itu. Langsung namanya harus imam. Iya, sakit. Jangan, Kak. Sakit Gar. Enggak, sebenarnya kalau untuk rasa sakit ini lebih ke arah cewek kayaknya Gar. Sebenarnya, Heeh. saya rasa kayaknya lebih ke arah cewek, tapi cowok juga pasti ada. Kalau kau parah. mungkin kayaknya kau ada nih. Maksudnya? Kayaknya kau saya lihat-lihat dari mata nih kayaknya kok ada gimana rasa kalau kau ditinggal nikah? Kau, sekarang katanya balik buat kau. Oh, cuma nanya. Iya. Misalnya saya ditinggal nih. Iya kan? Kalau tadi kan saya sudah jawab, saya bukan tidak sedih, biasa saja. intinya kok- Meskipun ada kayak sedikit kayak, wah, dulu nih dia yang kita impi-impikan, dia juga impikan bahwa kita dua nih sama-sama, tapi ternyata tidak, iya kan? Dan sekarang katanya kau ini, gimana kau rasanya? Maksudnya kau tanya saya yang ditinggal nikah atau yang meninggalkan nikah? Iya, kalau kau mungkin sekarang kau nikah belum kan? Belum sih. Iya, berarti ditinggal nikah. Gimana rasamu? Kok dia apa? Kalau saya ditinggal nikah, aduh, gimana susah. Aduh, Sedih. susah untuk diungkapkan sih Wan. Saya takutnya ada. Jadi kalau saya ditinggal nikah ya, cuman karena ya sama siapa dulu? Iya, sama mantan terindah mungkin. Kalau mantan biasa Enggak, sih ya biasa tidak usah. sih. Kita bicara, kita sekarang anggaplah saling berbagi nih. Di saat mantan yang ada kurang lebih 8 tahun, berarti kau juga harus mantan yang paling lama. Seandainya kau ditinggal nikah dari kau mantan yang lama, bukan kau belum nikah ibaratnya. iya. Itu gimana rasanya? Jujur kalau saya pribadi dengan mantan yang saya yang paling lama. Paling lama. Ya itu pun saya punya cinta pertama. Di saya punya podcast awal pun saya cerita dia kan. Oh gitu. Oh ada. Iya, saya punya podcast saya punya podcast cerita pertama itu kan saya ceritakan dia. Kalau memang saya ditinggalkan nikah duluan, sedih Wan. Karena posisi itu dia itu cinta pertama, iya kan? Dan saya itu sama dia tuh bukan ya sama kayak kau nggak bulan, bukan 1 tahun 2 tahun iya kan? Lebih dari ya hampir setengah umurnya kita loh sama dia. Dan kenangan tuh apalagi di Sorong itu kenangan sama dia terlalu banyak, ya sedih lawan. Oh gitu. Cuma saya nggak akan mungkin bisa bilang ke dia kalau saya sedih, ya kan. Sekalipun nanti saya diundang, pasti akan datang walaupun itu cari penyakit. Oh jadi ada diundang ya? Ada diundang juga? Ya kalau diundang, Oh kalau gitu. diundang saya datang, pasti saya datang. Karena kan karena impianku kan dari awal tuh membahagiakan dia, Wanto. Komitmenku dari awal tuh membahagiakan dia. Nah, walaupun sekarang dia bahagia bukan dengan saya, tapi kan tujuanku tercapai. Tujuan awalku tercapai, dia bahagia. Oh, iya kan? intinya tujuannya bahagia ya? Intinya kan tujuan awal dia mau bahagiakan dia. Nah, walaupun sekarang dia bahagia bukan dengan saya, ya saya tetap bahagia karena itu saya punya tujuan awal kan membahagiakan dia. Ya saya tetap akan datang, saya dukung dia apapun yang terjadi toh. Dan bahagia sama siapapun, ya itu yang pilihannya dia yang terbaik. Berarti tapi intinya dari cerita ini sedih? Sedih lah. Sedih? Oh Tapi berarti ya, gitu. Berarti ada 2 versi laki-laki? sebenarnya mau sedih atau tidak sedih tidak akan merubah apapun ke depannya. Iya, memang betul. Cuma maksudnya sekarang ini saya tanya kok sedih? Sedih Wan, tapi Kalau masalah kau tanya saya bilang saya tidak. Berarti ada dua tipe ya? karena beda posisinya. Kau yang ninggal nikah, saya yang ditinggal nikah kan. Oke. Berarti kau yang maksudnya ya kurang lebih Tante Lux lah. Iya. Ya itu sih kurang lebih pasti ya sedih. Cuman ya kembali lagi itu semua orang kan punya hati, punya pasangan masing-masing. Kita coba keluar ke zona nyaman dulu. Lepas dari kayaknya saya sudah mulai nggak konsen di masalah percintaan. Kau sudah bahas. Kau yang podcast saya podcast kau. Kayaknya kebalik guys. Begini sudah kalau undang konten kreator bahaya. Konten kreator yang balik tanya. Oke Wan. Gini Wan, saya mau bahas kita punya masa kecil. Oke. Ya kan? Kita ini kan sudah dari SMP ya kan? SMP, kurang lebih SMP kelas 1. Oh, enggak. Kelas 6. Kelas 6 nanti SD. masuk SD sama-sama. Masuk SD, masuk SMP Tapi sama-sama. kan satu kompleks sama yang kemarin di podcast kemarin tuh. Nanang. Saputra. Saputra. Sili Teombombo bangsa. Fuck. Jadi sebelum kau jadi sekarang, iya teman, kita tuh selalu main bareng tuh waktu kecil tuh. Apa yang kau rasakan setelah kita sudah besar gini, dari yang maksudnya kita sama-sama sampai kecil, akhirnya kita kesibukannya masing-masing sampai sekarang gini. Apa yang kau rasakan dulu? Yang saya rasa sebenarnya Antara persahabatannya kita gitu tuh, kayak
Kerasa kayak waktu cepat berlalu. Dulu kita main sama-sama, Yap, betul. mandi kali sama-sama, Yap, telanjang sama-sama. yap, nggak ada malunya. Iya, dan sekarang kita sudah ya maksudnya kita sudah besar seperti ini tuh. Kesibukan masing-masing, kok sudah menikah, itu kayak pengen mengulang lagi ya tuh. Ini hidup ya. Maksudnya mereka bilang kata waktu itu berjalan, jadi nikmati. Makanya kalau mau dibilang untuk masa kecil, saya yakin semua lah. Kayaknya saya rasa semua kepingin kembali. Kembali lagi itu kayak dulu ada masa kecil bilang saya tidak akan kembali sama masa kecil karena masa kecil terlalu pahit. Tapi bagi itu orang yang rasa masa kecil itu enak, itu yang dia bilang belajar gitar sama-sama, main catur sama-sama. main catur sama-sama. Ya kadang-kadang. Intinya kita tiga yang podcast kemarin, saya, kau, Nanang, itu satu guru. Dan iya kan? Iya betul. Dari gitar satu guru. Iya. Tapi Catur kalau satu guru. untuk soal cinta kayaknya tidak kapan lain guru karena saya dari guru lain kamu. Kalau Nanang kayaknya dari gua hantu apa? Dari gua hantu. Oke, jadi iya, maksudnya itu gini Wane. Ada saya pernah dengar orang bilang bersahabat lebih dari 5 atau 7 tahun gitu itu akan selamanya. Kita sudah berapa tahun ya? Lebih ya? Lebih lah. Lebih ya? Sekarang pikir, sempat bukan terpisah, sempat tetap berjalan kan? tetap intinya baku kenal bukan baku marah. Intinya dari 3 tahun aja Tetap ada komunikasi. SMP ke 1 2 sampai 3. Oh enggak, kok pindah di SMP 2 waktu itu sempat. Jadi tapi setidaknya masih tetap jalin hubungan. Iya, 3 tahun. Ada lah, 7 tahun ada lah. Lebih lah malahan sampai sekarang. Berarti memang ada yang bilang tuh persahabatan lebih dari 5 atau 7 tahun itu akan berjalan sampai selamanya. Masih ingat enggak? Masih ingat keterada maksudnya kayak gitu. Masih ingat apa? Siapa kop teman yang gigi? Oh, Indra. Dia tanya TikTok rasa babi apa? Di SMP itu tuh. Jadi saya suruh dia. Oh itu kan yang suruh. Dia, kan kita waktu pertama masuk nih daftar di SMP tuh. Ada salah satu di salah satu kota Sorong SMP. Itu kantinnya. Jadi kita kan maba tuh. Iya kita bisa ospek. Nah, jadi kan kasih baru otomatis. Saya bilang, Indra, coba gue tanya. Di kantin ada jual TikTok. TikTok kan? Iya dulu TikTok itu main yang kecil-kecil tuh. Indra, coba gue tanya. Di kantin ada jual TikTok rasa babi kecoh kan? Kau tahu ada apa maki dari guru gak? Kamu nih masih mama sudah berani gitu, kurang ajar. Masa kamu serius kata itu? Tapi kasihan. Tapi dia sahabat yang paling baik juga dia, Wan. Dari SD dia. Tapi kita ini, Wan, sama Basko. Sekarang kan ya kurang lebih kau sudah punya lagu toh. Oke. Kau sudah punya lagu, kau sudah punya channel, ya sudah menghasilkan lah. Amin, masih. Prosesnya itu seperti apa, Wan? Setelah kau, maksudnya setelah kau sekarang ini prosesnya seperti apa awalnya? Saya tahu sih sebenarnya. Prosesnya, perjalanan itu saya ikuti, cuma saya pengen tahu dari kau langsung tuh. Prosesnya tidak mudah. Jadi ada proses di mana kita belajar dengan alat seadanya, bukan belajar, mencoba dengan alat seadanya. Sampai waktu itu saya ingat sekali untuk mau jadi rapper ini saya sempat berpikir bahwa gimana ya? Ini tapi betul serius di rapper ini saya dapat banyak pelajaran, paling banyak hanya di rapper. Dulu saya sempat mau jadi band. Sampai belajar gitar kita 3 dulu guru sama-sama itu kan mau jadi band. Itu kan anak band. Tapi mungkin ya keadaan waktu gitar tuh saya sedikit agak dan bilang murid terbuangkan jadi kita kayaknya belajar di bagian-bagian hip hop. Jadi makanya saat saya di band saya rasa saya kurang kreatif, tapi pada saat bukan saya tidak menghina anak band. Maksudnya saya bilangin dirinya saya. Iya. Semua kan punya jiwa masing-masing. Bukan berarti saya begini dong band-band semua mau ngejudge tidak. Kan mungkin kan ngeband. Iya sebenarnya tapi dengan virtual kan. Iya, virtual. Jadi dalam arti sekarang ini saya ngomong mau bilang kalau anak band bukan berarti jelek, tidak, sayanya yang tidak sanggup untuk jadi anak band. Semua kan punya tempat masing-masing. Iya, jadi di rapper saya belajar itu gimana yang harusnya saya tidak paham chord waktu itu. Saya tidak paham tangga nada pun, tidak paham bernyanyi juga. Situ saya belajar di rapper. Itu lama sekali lama, dari SMP itu loh. Saya dari pertama kali kau ini dari SMP itu. SMP itu kan kayak kita suka-suka lagu-lagu rap dulu. Intinya belum terjun. Nanti terjunnya itu di sekitar 2012 atau 2013 itu baru saya terjun ke dunia rap, langsung rekaman rekaman. Gitu. Jadi pertama fans lagu-lagu hip hop dulu. Band-band memang ada tapi nggak sampai terjun ke YouTube, ke musik, nggak sampai terus. Tapi men serius. Tahu di saat lagu yang buat saya mewek, di saat saya putus dulu waktu SMP ada kisahnya kita putus. Itu serius, itu putusnya ini saya cerita agak sedikit. Itu waktu saya
masih anggaplah polos. Jadi ini cowok polos men, cowok yang baru punya pacar, yang baru pertama kan Dengan first kiss ya. dengan mantanmu itu, Benar. Jadi first kiss pertama dengan dia, mantap. Putus, men, rasain putus dulu SMP itu kan kalau macam pacaran kiss itu kan sudah wow kan. Sekarang fuck men. Oke, betul nggak? Jadi betul. di saat putus itu Gar diselingkuhin itu kurang 4 hari, kita 1 tahun ketahuan selingkuh Gar. Wih, mama berat. Sakit men. Itu yang bikin saya tambah maju untuk jadi rapper. Saya pertama kali dengar lagu rap dan saya mewek sendiri. Itu Lagumu lagunya sendiri? Oh, bukan. Enggak, bukan. Belum cipta lagu waktu itu. Belum ada rekaman. Di saat saya dengar lagu-lagu band itu tidak ada yang bisa bikin mewek, sedih-sedih, berarti tidak memang mewek. Jiwanya kok memang Iya. di situ. Saya dengar ada anak rap dari Neo Clan B. Itu tuh langsung pelan-pelan, memang tidak sampai tidak. Itu kok di pojok dengar peluk bantal. Lupa sih. Lupa men. Dia kok pasti sendiri. Sendiri, Terus pasti peluk sendiri. bantal, Jadi dengar lagu. sendiri terus mata gini. Mata. Gini. Pertama sekali itu lagu band. Pertama lagu band. Lagu itu tidak tahu kenapa ada di memori. Lagu ini. Jadi pada saat dia pas masuk langsung aduh lupa sih sampai sudah lupa juga dia punya karena Jangan juga si Wansa belum dimonetisasi. oh iya jangan. Amin, semoga cepat. Amin. Teman-teman dukung ya. Amin. Jadi pada saat lagu itu putar kan lagu itu kan ada chorusnya kan ada refnya kan. Masuk di rapnya Gar, tadinya harusnya saya mewek, air mata gugur. Tapi pas masuk di rapnya itu langsung kayak, wah semangat men. Jadi kayak kita ini bangkit. Nah, jadi pas bangkit, sudah di situ. Ya memang terkadang musik itu jadikan motivasi buat. Itu mungkin saya sih lihatnya rap ya. Iya, maksudnya gini, semua orang kan pasti terkadang musik jadikan motivasinya dia. Terlepas dari dia punya, dia mau anak rap atau anak pop atau anak dangdut. Intinya kan di dalam dia punya diri tuh ada sisi musisinya. Cuman kan ya beda-beda, nggak semua sama. Yaitu mungkin kok salah satunya rapper, dengan rapper kok mendapatkan semangat, kok mendapatkan inspirasi sampai kok sekarang ini kan menjadi rapper. Benar. Lumayan terkenal ya kan, disorong lah. Jadi ya memang semua orang kan punya itu masing-masing. Jadi setelah itu kok menangis setelah dengar lagu itu? Menangis, tapi pas masuk di rapnya langsung semangat. Air mata naik kembali. Saya kira kok gini, kayak udah dengar lagunya kok sudah menangis, air mata jatuh, peluk bantal tuh. Sudah bagus-bagus nih. Terus sedih terus iklan. Oh dulu YouTube belum ada iklan. Lagi kalau dulu YouTube ada iklan orang tidak bisa galau. Serius Gar. Jadi mendingan di download terus didengar. Jangan sampai kau putar di YouTube langsung streaming. Bahaya men. Streaming itu su patah nih. Hati su hancur nih. Hancur restoran bisa punya. Bayangin Gar. Kalau kau lagi sementara ini baru pakai lagu-lagu jazz atau blues atau jadi sementara ini iklan. Sementara ini Tokopedia. Itu saya biasa begitu. Apa? Malam tuh galau denger lagu. Kirain lagi sementara streaming itu. Di YouTube tuh. Tutup mata. Bukan tutup mata lagi. Mata nih subangka. Hati hancur yang setara bisa punya. Kau tahu iklan itu tuh langsung kayak kita tuh kayak rasa bagaimana, malu sendiri gitu. Iya enggak sih? Pas buka mata kayak anjing, kenapa Emosi. menangis air mata gugur. Yang tadinya sedih langsung kayak emosi tapi rasa kayak malu gitu. Jadi iklan menghancurkan semua, tidak juga sih. Jadi ya semoga saya punya channel bisa cepat dapat iklan. Amin. Jadi gitu ya, sudah. Kau punya perjalanan. Ya memang semua punya perjalanan. Makanya saya pengen tanya kau salah satu ya rapper di Sorong yang ada nama lah, intinya tuh sudah ada penghasilan. Makanya saya pengen, siapa tahu kau bisa menginspirasi anak-anak. Bukan cuma rapper, terus musisi siapapun, iya kan? Intinya gini Gar. Di saat orang lain itu menjudge bahwa kau ini suara jelek, kau ini tidak bagus, kau ini pakai hidung. Tuh, maksudnya sabar. Di saat orang lain menjudge bahwa saya dulu gitu. Iya, saya dulu pernah judge kau Siwan. Orang dibilang, kau menyanyi pakai suara hidung sekali. Kau menyanyi sampai pakai ini, kau menyanyi false sekali. Saya juga pernah bilang kau juga toh. Tidak usah dengar. Maju lurus ke atas sampai dia mentok sampai bilang saya berani dapat penghasilan, berarti mohon maaf kau punya semua yang tadi kau katakan saya beli kembali. Jadi kita fight, tetap semangat itu semangat. Penasaran sih saya rasa untuk motivasi di sini kalian harus penasaran. Dalam arti penasaran bahwa jangan puas dengan apa yang kalian capai. Macam sekarang mungkin kalian baru dapat nilai 1. Wah kenapa 1? Kenapa nggak 1,5? Kenapa bisa 1,5? Kenapa nggak 2? Jadi terus
Intinya, puas. Jangan puas ya. Jangan puas untuk karir Iya, dan cari uang, tapi kalau untuk cinta kayaknya puas salah satu ya, karena sapu istri I love you. Mama. Apalagi sapu anak. Iya mama. Anda. Ya, sekali kasih kenal bang, Iya, baru jadi- lahiran toh. Baru. Kasih kabar gembira lah. Ya itu sebenarnya ada ceritanya juga sih. Bisa nanti kita podcast selanjutnya. Oke guys, siap. Nah, Ditunggu ya, ya. Jadi mungkin motivasimu sebagai yang sekarang ini apa Wan, untuk musisi-musisi ke depannya? Untuk anak-anak, apalagi anak Sorong ini lagi rame-ramenya rapper saya lihat. Iya, memang lagi. Karena posisinya rapper yang paling gampang. Motivasimu untuk mereka itu apa kira-kira? Kejarlah impianmu, jangan puas dengan pencapaianmu. Wih, Maju terus ke depan, tidak usah dengar omongan orang. Gas. mantap. Quotes malam ini, maju terus, Maju pantang terus. mundur, jangan mendengarkan orang belakang. Iya, benar sip. sekali. Jadi podcast malam ini mungkin sampai di sini dulu. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa terhibur, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh buat kedepannya yang anak-anak rapper yang baru memulai. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menjadi teman tidur malam kalian. Dadah. Mwah. Dah.